Teman-teman sekalian, baiklah saya akan membawakan materi dari kelompok kami, yaitu poin keempat, seksualitas. Dalam seksualitas ini saya akan membahas khususnya tentang berhentinya haid pada seorang wanita ketika menginjak usia parubaya. Nah, teman-teman, proses ini disebut dengan menopause atau proses berhentinya haid saat usia seorang wanita sudah mencapai parubaya. Biasanya situasi ini terjadi ketika seorang wanita mengalami usia yang sudah 59 tahun. Namun, dalam beberapa realita, para wanita juga tidak hanya mengalami peristiwa ini pada saat usia 59 tahun, tetapi juga mereka mengalami di usia 39 sampai 59 tahun. Selain dari faktor usia dan juga hormon, wanita bisa mengalami peristiwa ini karena didukung hal-hal lain, seperti pada halnya wanita perokok, karena dalam perokok terdapat zat adiktif yang akan mengganggu induk telur. Itulah yang mengakibatkan salah satu berhentinya haid pada wanita yang mengalami usia-usia rawan seperti 41 dan 59. Sedangkan yang kedua adalah seorang wanita yang terlalu banyak mengonsumsi gula. Kandungan gula dalam tubuh akan menunjang kemerosotan dan penyusutan sel telur dan hormon estrogen. Karena ini, haid akan berhenti bahkan sebelum usia yang pada umumnya adalah 59 tahun. Pada saat mengalami proses ini akan disebut dengan promenopause. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu perubahan hormonal pada pria parubaya. Para laki-laki menghadapi pergantian hormonal di umur 50-60-an tahun, tetapi pergantian yang natural tidak sedrastis semacam penyusutan estrogen yang dirasakan perempuan. Menyusutnya tingkat testosteron laki-laki di umur parubaya biasa, kurangnya dorongan intim mereka. Perubahan hormonal yang terjadi pada laki-laki parubaya dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau ketidakmampuan untuk menggapai serta mempertahankan ereksi yang mempengaruhi terhadap kepuasan performa intim. Laki-laki yang memiliki riwayat perokok berat, hipertensi, diabetes, serta meningkatnya tingkat kolesterol bisa menimbulkan permasalahan ereksi pada laki-laki parubaya. Poin 6. Perilaku serta sikap seksual. Perilaku dan sikap seksual adalah bagian dari aspek kehidupan manusia yang melibatkan cara seseorang berperilaku, merasakan dan bertindak terkait dengan seksualitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dan sikap seksualitas antara lain ialah budaya, agama, nilai-nilai sosial, dan pengalaman pribadi. Perilaku diartikan sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun kompleks serta mempunyai sifat diferensial. Artinya satu stimulus yang dapat menimbulkan lebih dari satu respon saja yang berbeda dengan beberapa stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu respon yang sama. Mengelompokkan perilaku menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung seperti pikiran, perasaan, dan kehendak. Perilaku yang kedua, perilaku yang dapat diamati secara langsung. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perilaku adalah manifestasi dari proses mental secara internal yang bisa diobservasi dan diukur dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku seksual mengacu pada tindakan yang dilakukan individu dalam konteks seksual, baik secara fisik maupun emosional. Perilaku ini dapat mencakup aktivitas seksual dengan pasangan. Tindakan masturbasi
atau bahkan bentuk interaksi non-fisik yang berhubungan dengan seksualitas. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat menafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan kontonasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap merupakan evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek, atau isu. Sikap mempunyai 3 komponen pokok, yaitu yang pertama kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek, yang artinya bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. Yang kedua, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, yang artinya bagaimana penilaian atau terkandung di dalam faktor emosi orang terhadap objek. Yang ketiga, kecenderungan untuk bertindak, yang artinya sikap merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka. Jadi, sikap adalah ancaman untuk berperilaku terbuka. Sikap seksual merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai yang dipegang seseorang tentang seksualitas. Sikap ini sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Nah, jika ditinjau dari sudut biologis pada masa dewasa menengah ini, individu akan mengalami penyusutan fungsi keintiman. Umumnya, individu akan jarang melakukan kegiatan seksual dibandingkan pada masa dewasa awal. Frekuensi melaksanakan ikatan seks sangat tinggi, terjalin pada individu-individu yang berumur dari 25 sampai 29 tahun atau 47% melaksanakan ikatan seks 2 kali seminggu ataupun lebih. Namun frekuensi yang menyusut tajam pada individu-individu yang berumur 50-an atau 23% dari laki-laki berumur 50 sampai 59 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-7, tugas pertumbuhan dewasa menengah. Yang pertama itu memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat. Pada tahap dewasa menengah, individu mulai menyadari pentingnya peran mereka dalam masyarakat. Tanggung jawab sosial ini mencakup beberapa aspek, contohnya seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kesadaran terhadap isu sosial, dan menjadi contoh yang baik. Yang kedua itu melakukan kegiatan untuk mengisi waktu senggang. Mengisi waktu senggang dengan kegiatan positif sangatlah penting bagi kesejahteraan individu dewasa menengah. Berikut beberapa contoh yang bisa kita lakukan seperti mencari hobi yang menyenangkan, berolahraga secara teratur, belajar hal baru, dan menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada poin ke-7, yaitu tugas pertumbuhan dewasa menengah pada poin C, D, dan E. Nah, pada poin C ini menjalin hubungan dengan orang yang tepat. Artinya pada dewasa menengah ini mempunyai tugas untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang-orang yang membawa dampak baik dalam kehidupan mereka. Nah, hal ini mencangkup ketika seseorang memilih orang-orang yang memberi pengaruh positif seperti pasangan mereka, teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja yang saling mendukung, menghormati, dan membantu orang tersebut bertumbuh sebagai individu yang lebih baik. Nah, kemudian ketika hal itu telah terjalin, penting untuk mempertahankan kualitas hubungan seperti kepercayaan, komunikasi yang baik, dan juga saling menghargai. Nah, hubungan dengan orang yang tepat ini dapat sekali membantu orang tersebut dalam mengatasi berbagai tantangan dalam hidupnya dan bahkan dapat memberikan rasa aman serta kebahagiaan. Nah, kemudian pada bagian D itu menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis. Nah, perubahan fisiologis adalah perubahan yang terjadi pada fungsi tubuh seiring dengan pertumbuhan, perkembangan, atau penuaan. Perubahan ini bisa mencakup perubahan
di berbagai sistem tubuh seperti pencernaan, peredaran darah, hormon atau otot. Nah, perubahan fisiologis biasanya dialami dan merupakan bagian dari proses kehidupan. Nah, jadi setiap manusia memang mengalami perubahan fisiologis. Nah, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai berubah. Seperti contohnya itu mulai muncul kerutan dan juga menurunnya stamina atau energi. Nah, jadi penting untuk menerima perubahan ini dan seorang dewasa menengah ini harus mampu menyesuaikan gaya hidup agar tetap sehat. Kemudian pada bagian selanjutnya itu bagian E, menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Nah, menyesuaikan diri dengan orang tua yang terus menjadi tua artinya seorang individu pada masa usia dewasa menengah ini harus memahami dan menerima bahwa orang tua mereka semakin tua dan mungkin atau memang membutuhkan lebih banyak perhatian dan bantuan. Nah, dewasa menengah ini kan memang pada umur 40-50-an. Nah, otomatis orang tua mereka ini pasti sudah sangat-sangat tua, bisa saja 70-an ke atas. Jadi memang orang tua kita seiring bertambah usia gitu, orang tua bisa mengalami penurunan kesehatan fisik maupun mental, sehingga mereka membutuhkan dukungan dari anak-anak mereka. Nah, tugas ini memang memerlukan penyesuaian sikap, perhatian, waktu, dan bahkan peran, di mana anak-anak yang dulunya dirawat dan pada masa dewasa menengah ini mereka lah yang harus merawat orang tua mereka.